Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam 0 SKS Academy pada episode ke-8. Nah, di episode ke-8 kali ini kita khusus akan bahas tentang analisis verifikatif. Nah, analisis verifikatif ini biasanya ditaruh di bab 4 ya, di bab 4. Merupakan jawaban atas rumusan masalah verifikatif. Coba kita flashback sebentar ke bab 1. Apa sih rumusan masalah itu? Jadi di bab 1 itu ada rumusan masalah deskriptif. Yang pertama, bagaimana kondisi X1? Bagaimana kondisi X2? Bagaimana kondisi Y? Jadi ada 3 ya rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah verifikatif adalah yang berikutnya, yang keempat dan 5, 6. Itu pun ada 3, yaitu seberapa besar pengaruh X1 terhadap Y, seberapa besar pengaruh X2 terhadap Y, dan seberapa besar pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, seberapa besar ini nanti akan dicari, akan dianalisis. Nah, menganalisisnya disebut dengan analisis verifikatif. Nah, analisis verifikatif ini nanti akan menghasilkan suatu nilai. Nilai apa? Nilai besarnya pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, dan pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Jadi dijawab di bab 4. Rumusan masalah verifikatif, yaitu rumusan masalah yang keempat, 5, 6 akan dijawab di bab 4. Ya. Nah, cara menjawabnya seperti apa nanti akan kita praktekkan di praktikum atau tutorial di episode 8 kali ini. Akan membahas apa aja di tutorial ini? Akan bahas secara teknis nih, secara teknis nanti akan dibahas tentang pencarian nilai koefisien. Koefisien apa? Koefisien jalur, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Nah, dari koefisien-koefisien tersebut nanti akan dicari pengaruh langsungnya, pengaruh tidak langsungnya, serta pengaruh totalnya. Demikian juga di Excel. Jadi ada 2 ya, satu SPSS, satu Excel. Nah, di Excel ini kita akan membuat namanya tabel analisis verifikatif. Nanti keduanya akan dipasangkan, akan dikomparasi, bagaimana hasilnya seharusnya sama. Jadi pengaruh totalnya misalkan 59% di SPSS, di Excel juga harus sama. Bagaimana caranya? Nah, episode kali ini kita akan membahas cara atau teknis untuk menganalisis secara verifikatif. Saya kira langsung ke praktikum saja biar jelas ya, langsung jelas ke permasalahan. Jadi konsepnya seperti itu secara global. Secara global konsepnya seperti itu. Nanti akan dicari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsungnya, serta pengaruh total. Jadi kita akan membahas tentang path analysis di sini untuk analisis verifikatif. Silahkan persiapkan Excel dan SPSS-nya di komputer Anda. Kita sama-sama, kita bareng-bareng, kita sama-sama untuk mempraktekkannya secara langsung. Saya pandu dari sini. Silahkan. Pembahasan kita di sini adalah analisis verifikatif bagian pertama ya. Pada bagian pertama analisis verifikatif ini kita di awal akan mencari koefisien korelasi, koefisien jalur atau regresi, dan koefisien determinasi. Pencarian nilai koefisien ini menggunakan SPSS ya, menggunakan SPSS. Caranya seperti apa? Kita langsung praktekkan saja. Silahkan Anda buka SPSS-nya, Anda input data X1, X2, dan Y. Ini sudah dibahas di pertemuan atau di episode sebelumnya, X1, X2, dan Y.
Ya, untuk analisis verifikatif sekali lagi ini datanya interval, X1 interval, X2 dan Y juga interval. Kemudian tahap awal adalah mencari koefisien korelasi. Koefisien korelasi seperti apa? Koefisien korelasi ini adalah ini. Hubungan atau korelasi antara X1 dengan X2. Nah, di sini nilainya sebesar 0,622. Dari mana ini? Kita cari ya, kita cari di sini. Analyze. Silakan ikuti analyze, correlate, bivariate. Nah, di sini X1 dengan X2. Nah, tampilan awal kalau belum melakukan biasanya seperti ini. Jadi, pilih X1 dan X2. Artinya yang akan kita korelasikan adalah X1 dan X2 di sini. Nilainya berapa sih? Oke, langsung aja klik OK. Tampil atau muncul tampilan di output SPSS correlation. Nah, oke ya. Berapa ini? Untuk lebih jelasnya kita copy paste saja. Copy paste, copy. Kita kopikan, kita masukkan ke Excel di sini. Di Excel seluruh output yang ada di SPSS kita masukkan ke sini. Jadi nanti semua ada di sheet yang ada di Excel ini. Jadi satu file, semuanya dalam satu file. Kemarin kita analisis deskriptif sudah. Nah, sekarang di plus saja, plus. Ini, klik kanan, rename, sheet baru, bikin sheet baru, misalkan analisis verifikatif. Nah, kita perbesar biar bisa terlihat jelas. Oke, misalkan C5 ya, di sel C5 di sini. Nah, ini wadah ya, wadah untuk semua data atau output data dari Excel maupun output dari hasil analisis di SPSS kita masukkan ke sini semuanya. Jadi mulai dari tabulasi, uji uji instrumen, MSI, normalitas, analisis deskriptif, dan terakhir ini di sini analisis verifikatif kita taruh semuanya di sini. Kembali ke SPSS yang tadi. Nah, di sini setelah kita lakukan analyze, correlate, bivariate, muncul output SPSS seperti ini, correlation. Klik kanan, copy. Nah, pastikan di Excel di sini sudah kita buat sheetnya, namanya analisis verifikatif. Klik di sini, Ctrl V. Nah, ini correlationnya jelas ini 0,622. Titik 622 artinya 0,622. Nah, ini termasuk korelasi yang cukup kuat ya di sini ya hubungannya. Sudah 0,622. Nah, terus kita masukkan di sini 0,622. Nah, di sini udah ya 0,622. Nah, terus selanjutnya kita cari ini koefisien ini dari mana ini? Nah, itu ya. Koefisien jalur dan koefisien determinasi ini R². Nah, kita cari. Setelah kita mencari koefisien korelasi sudah bisa, kita lanjut dengan mencari koefisien jalur dan koefisien ini determinasi. Nah, caranya silahkan Anda siapkan tadi, sama datanya masih sama, coba caranya agak berbeda di sini ya. Kalau tadi mencari koefisien korelasi dengan menggunakan analyze, terus Anda analyze di sini, analyze, correlate, bivariate, itu untuk korelasi. Nah, untuk koefisien regresi di sini analyze, regression, linear. Nah, di sini tampilannya, tampilan awalnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, karena Anda belum melakukan action apapun.
Nah, variabel dependen ya atau variabel terikat adalah Y. Variabel independennya adalah X1 dan X2. Jadi seperti ini. Tidak boleh terbalik ya, nanti hasilnya tentu akan berbeda kalau terbalik. Oke, setelah meyakinkan bahwa variabel dependen di sini Y dan variabel independen adalah X1, X2, klik OK aja langsung. Muncul langsung secara otomatis muncul tampilan output di SPSS seperti ini. Nah, yang perlu kita copy ini lah model summary, copy, klik kanan copy biasa. Biasa masukkan ke Excel tadi ya di sini. Ke Excel ini. Misalkan di sini Ctrl V model summary. Terus ANOVA copy Ctrl V juga. Itu ya. Copy berikutnya di sini. Copy berikutnya adalah koefisien. Jadi ada 3 ya, model summary, ANOVA dan koefisien. Kita copy dulu hasilnya. Jadi hasil dari analisis dari perhitungan ya, hasil perhitungan dari SPSS itu yang ditampilkan di output SPSS kita copy paste ke Excel untuk kita dokumentasikan di sini sebagai sheet analisis verifikatif. Jadi rapih di sini, ada analisis deskriptif, ada analisis verifikatif, ada. Oke, kita sudah 3 ya di sini ya. Model summary yang kita perlu perhatikan adalah R square-nya. Nah, R square-nya adalah 0,594. Nah, ini model ANOVA ini di sini ANOVA untuk menguji, di sini uji F ya. Uji F itu ada uji simultan. Uji simultan itu menguji secara simultan atau secara bersama-sama pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama atau secara simultan terhadap Y. Nah, ternyata di sini menghasilkan 0,0000. Nah, signifikan. Jadi uji simultan nilainya signifikan di sini lebih kecil dari 0,05 di sini ya. Kalau lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari 5%, misalkan 7%, 10% dan seterusnya, berarti di sini uji F-nya masih gagal. Oke. Nah, koefisien di sini ada uji T di sini. Untuk menguji T, ada uji T. Nah, nilai signifikansinya juga di bawah 0,05 atau di bawah 5%. Jadi ini sudah signifikan semuanya. Kalau lebih besar dari 5% berarti belum signifikan. Apa sih bedanya uji F dengan uji T? Kalau uji F ya, uji F itu berkaitan dengan kebersamaan tadi kan ya. Ya, saya tunjukkan di sini di awal. Di sini ada rumusan masalah, ini berkaitan nih. Nah, ini simultan ini. Seberapa besar pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama atau secara simultan terhadap Y. Nah, ini diuji dengan uji F. Nah, kalau seberapa besar pengaruh X1 terhadap Y, seberapa besar pengaruh X2 terhadap Y, nanti pakainya uji T. Parsial, X1 saja terhadap Y, X2 saja terhadap Y. Itu ya. Nanti hipotesisnya, nanti ada muncul hipotesis, itu diuji dengan uji T. Ya, itu sekilas ya. Jadi uji F ini untuk uji simultan, X1 dan X2 berbarengan terhadap Y. Kalau ini uji T, uji pengaruh X1 terhadap Y dan X1 saja ya terhadap Y dan pengaruh X2 saja terhadap Y. Nah, jika nilainya sudah lebih kecil dari 5% atau 0,05, di sini 0,001, lebih kecil dari 0,05, maka signifikan. Nah, nilainya berapa? Apakah pakai unstandardized atau pakai standardized? Nah, di awal di sini aslinya ini unstandardized coefficient. Secara statistik di sini muncul B atau konstanta. Ya. Ingat,
Silahkan Anda buka-buka catatan kembali tentang statistik. Ada persamaan garis lurus, Y sama dengan AX plus B misalkan. Itu ya. Nah, B-nya itu adalah konstanta. Jika konstantanya 0, maka melewati titik 0,0. Nah, di sini konstantanya 14. Artinya unstandardized. Jika standardized artinya tadi B-nya 0. Berarti lewat 0,0 di sini. Di sini nggak ada. Di sini kan 0. Artinya garis tersebut, garis linear tadi, Y sama dengan AX plus B, B-nya 0 berarti Y sama dengan AX. Sudah plus 0 karena B-nya 0. Ini makna standardized itu. Jadi digeser ya, digeser. Garis tersebut digeser ke titik 0,0. Nah, SPSS melakukan perhitungan kalau dari unstandardized menjadi standardized itu. Nah, asalnya ini 0,329 untuk X1 ke Y dan X2 ke Y 0,361 menjadi ini. Jadi digeser ke 0,0 itu, atau konstantanya 0 di situ, nilai B-nya 0 di sini. Secara perhitungan SPSS, jadi SPSS menghitung sendiri. Nah, hasilnya ini. Ya, kita tinggal terima aja hasil perhitungan dari SPSS. Oh, ini. Nah, yang akan kita pakai adalah ini. X1 ke Y, koefisiennya atau koefisien regresi atau koefisien jalurnya 0,431 dan X2 0,425. Kita masukkan sini. Ya, masukkan ke di sini. 0,431 dan 0,425. Itu koefisien jalur atau koefisien regresi. Ini sudah dapat. Terus koefisien determinasi atau R-square dari mana ini? Nah, kita lihat di sini koefisien tadi udah. Nah, kita bold aja ya biar mudah. Bold arti yang menjadi perhatian kita ini. Nah, R-square di sini ada di model summary. Ada R-square nilainya 0,594. Artinya pengaruh total sebesar 59,4%. Oke. Nah, kemudian setelah diketahui, kita masukkan di sini 0,594 ya, 0,594. Oke. Nah, di sini R square. Kita ungroup dulu. Ya. Nah, seperti ini biar rapih. Untuk membuat ini tentunya sudah dibahas di episode awal di situ tentang shape. Silahkan Anda pelajari kembali. Nah, ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini epsilon apa itu? Epsilonnya di sini adalah variabel lain, gitu ya. Variabel lain yang tidak diteliti, variabel lain yang berpengaruh tetapi tidak diteliti. Di sini kan hanya X1 dan X2. Mungkin misalkan produk sama price gitu ya. Atau produk dan harga. Nah, di sini distribusi misalkan. Terus promosi belum dimasukkan kan? Nah, itu juga berpengaruh tapi kita tidak meneliti itu. Yang diteliti adalah produk dan price saja misalkan. Nah, selain X1 dan X2 di sini memberikan pengaruh sebesar 0,406. Dengan kata lain, epsilon ini sama dengan 1 minus R kuadrat. Atau 100% dikurangi R kuadrat. Sebesar 1 dikurang 0,594 sebesar 0,406. Ini epsilonnya. Nah, setelah kita tahu di sini, setelah kita tahu nilainya, nih, kita copy aja ya, semuanya disatukan di sini, di copy paste ini, di copy paste ke Excel, di sheet analisis verifikatif ya, ini. Semuanya biar terkumpul rapih di sini.
Nah, misalkan Anda tulis di sini Ctrl V. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke. Ada X1, ada X2, ada Y. Ya, kita rapihkan. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Dengan R kuadrat atau R square 0,594. Nah, R square ini hasil perhitungan dari SPSS 0,594 dari SPSS di situ. Nah, saya kira untuk analisis verifikatif tahap 1 di sini untuk pencarian koefisien korelasi, koefisien jalur atau koefisien regresi, dan koefisien determinasi atau R square atau pengaruh total cukup jelas ya, ini cukup jelas. Mudah-mudahan Anda bisa praktekkan dengan baik. Jika menemui error itu wajar, kita ulang lagi. Tapi secara prinsip langkah-langkahnya seperti yang sudah diterangkan. Kita lanjutkan ke analisis verifikatif bagian kedua. Kalau di bagian pertama tadi mencari koefisien korelasi, koefisien jalur, dan koefisien determinasi. Pada bagian kedua ini akan membahas tentang tabel analisis verifikatif dan perhitungannya di Excel. Bisa dilihat di buku SPSS halaman 378. Di sini Anda bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Itu sudah dipandu tahap demi tahap di situ ya. Saya kira cukup mudah untuk membuat ini tabel ini. Oke. Nah, konsentrasi kita di sini adalah ingin membahas bagaimana sih kaitan antara ini, antara paradigma penelitian ini di analisis jalur ini dengan tabel analisis verifikatif. Jadi silahkan Anda buat tabel dengan angka-angkanya masih kosong tentunya, belum ada perhitungan. Nah, untuk melakukan perhitungan di sini muncul angka-angka 0,186, 0,114 dan seterusnya. Ini dari mana? Tentunya kita harus mengerti atau mengetahui terlebih dahulu konsep dari path analysis. Kita bahas dulu tentang konsep path analysis secara simpel saja ya di sini. Jadi path analysis secara sederhana di sini dapat diterangkan sebagai berikut. Umumnya kita yang sudah familiar adalah regresi linear. Ada regresi linear sederhana. Biasanya kalau ada dua variabel X dengan Y. Kalau variabel X-nya lebih dari satu, biasanya disebut dengan multiple regression linear atau regresi linear multi ya di sini ya, ada multiple ya. Jadi regresi linear yang lebih dari satu. Nah, contohnya di sini X1 dan X2. Ini termasuk multiple regression. Kalau tidak ada nih. Jadi jika tidak ada koefisien korelasi yang sifatnya dua arah, X1 ke X2 dan X2 ke X1, maka ini termasuk dalam multiple regression atau regresi berganda. Oke, regresi linear berganda. Nah, apa bedanya kalau dengan path analysis? Kalau path analysis berarti ada ini. Ada koefisien korelasi. Lihat ya, koefisien korelasi ditandai dengan dua arah di sini.
Nah, di sini beda dengan koefisien regresi atau koefisien jalur nih, hanya satu arah. Ya, ada yang menyebut bahwa ini adalah merupakan kontribusi. Ini kontribusi. Kalau ini adalah korelasi. Oke. Nah, kita lanjutkan. Terus dari perbedaan tersebut apa dampaknya? Apa dampaknya antara path analisis dengan regresi linear berganda? Apa bedanya? Nah, dampaknya kalau di dalam regresi linear di sini karena tidak ada pengaruh, tidak ada koefisien korelasi, yang ada hanyalah pengaruh langsung. Pengaruh langsung X1 terhadap Y. Pengaruh langsung X2 terhadap Y. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung. Nah, beda halnya dengan ini ketika ada koefisien korelasi yang nilainya cukup signifikan di sini. Sebesar 0,622, artinya cukup kuat di sini ya. Nah, ini akan berimplikasi pada pengaruh tidak langsung. Jadi ada muncul pengaruh tidak langsung di sini. Pengaruh tidak langsung. Ya, jadi saya kira cukup jelas, bisa dipahami. Kalau regresi linear hanya pengaruh langsung, sedangkan dengan adanya koefisien korelasi muncul pengaruh tidak langsung. Jadi path analysis muncul pengaruh tidak langsung. Cara menghitungnya seperti apa? Nah, oke, kita step by step ya. Nah, sekarang pengaruh langsungnya dulu. Untuk mencari pengaruh langsung X1 terhadap Y, sini X1 terhadap Y sebesar nilai koefisien jalur di sini atau koefisien regresi dikuadratkan. Jadi 0,431 kali 0,431 di sini. Diisikan di sini. Pengaruh langsung X1 terhadap Y sebesar 0,431 kuadrat sama dengan demikian juga untuk X2 di sini 0,425 dikuadratkan menghasilkan pengaruh X2, pengaruh langsung ya, pengaruh langsung X2 terhadap Y. Pengaruh langsung X2 terhadap Y. 0,425 ini kalikan 0,425 atau 0,425 kuadrat. Nah, ini pengaruh langsung di total. Pengaruh tidak langsungnya adalah 0,366. Nah, sedangkan pengaruh tidak langsung, pengaruh tidak langsung karena munculnya koefisien korelasi ini sebesar berapa? Sebesar 0,114. Cara membacanya bagaimana di sini? Atau cara menghitungnya seperti apa ini? Kok muncul nilai sebesar 0,114 atau 11,4%. Jadi dari sini pengaruh X1 di sini, pengaruh X1 dalam hal ini pengaruh tidak langsung ya, pengaruh tidak langsung X1 melalui X2 terhadap Y sebesar ini 0,431 kali 0,622 kali 0,425. Demikian juga sebaliknya, pengaruh tidak langsung X2 melalui X1. Ya ini. X2, pengaruh tidak langsung X2 melalui X1 terhadap Y. Sebesar ini 0,425 kali 0,622 kali 0,431. Sebesar 0,114 atau 11,4%. Nah, itu ya. Jadi ada pengaruh tidak langsung. Nah, pengaruh totalnya gimana ya? Pengaruh totalnya pengaruh langsung sini ditambah pengaruh tidak langsung. Di pengaruh
total X1 baik langsung maupun tidak langsung sama dengan 0,30. 30% di sini ya. Nah, pengaruh total X2 baik langsung maupun tidak langsung sebesar 0,181 tambah 0,114. Sini muncul 0,295. Nah, itu ya. Pengaruh totalnya, pengaruh total ini berarti pengaruh X1 dan X2 terhadap Y baik langsung maupun tidak langsung sebesar 0,594. Ternyata nilainya sama dengan yang dihasilkan oleh SPSS, yaitu 0,594. Ini 0,594. Berarti sudah betul. Nah, itu cara menganalisis ya di situ ya. Jadi hubungan atau keterkaitan antara ini analisis jalur, diagram analisis jalur, diagram jalurnya dengan analisis tabel analisis verifikatif. Ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Dijumlahkan menjadi pengaruh total, yaitu kalau PET analisis. Saya kira untuk penjelasan tabel ini analisis verifikatif dengan ini kaitannya dengan analisis jalur sudah bisa difahami. Nah, seandainya belum terlalu paham, Anda masih kesulitan di teknis, silahkan bisa Anda baca buku di sini, bisa Anda baca buku di SPSS di sini, membuat perhitungan menggunakan Excel. 378 sampai 386. Jadi memang buku ini dibuat dengan YouTube untuk saling mengisi ya, sini ya, saling melengkapi. Oke, nah ini menghasilkan tabel analisis seperti ini. Baik, kita lanjut ke analisis verifikatif bagian ketiga. Kalau di analisis verifikatif bagian pertama adalah mencari nilai koefisien korelasi, koefisien jalur, dan koefisien determinasi. Dan dilanjutkan di analisis verifikatif bagian kedua adalah membuat tabel analisis verifikatif di Excel dan perhitungannya, tentunya perhitungan di Excel. Selanjutnya dari hasil perhitungan di Excel dibandingkan atau komparasi dengan hasil perhitungan di SPSS. Pada analisis verifikatif bagian ketiga ini kita fokus pada bagaimana cara membaca hasil analisis verifikatif. Nah, di sini ada dua, hasilnya ada dua. Pertama adalah tabel analisis verifikatif tentunya. Yang kedua adalah diagram jalur. Nah, antara tabel dan diagram ini harus saling terkait. Nah, banyak atau tidak sedikit lah ya, tidak sedikit di antara mahasiswa yang sedang sidang ini tidak mampu untuk menerangkan dengan baik. Mungkin sudah tahu, cuman cara membacanya masih sulit ya di sini ya. Nah, berikut ini akan saya berikan contoh bagaimana cara membaca tabel dan diagram berikut. Nah, oke, kita contohkan ya cara membacanya. Jadi pada penelitian yang saya lakukan ini ada dua variabel bebas, X1 dan X2. Dan satu variabel terikat. Di sini saya memakai PET analisis atau analisis jalur. Nah, pada analisis jalur ini terdapat koefisien korelasi.
Nah, koefisien korelasi di sini nilainya sebesar 0,622. Dan ini termasuk dalam kategori cukup kuat. Sehingga PET analisis ini layak untuk diterapkan dalam penelitian. Konsekuensi dari PET analisis ini adalah adanya pengaruh tidak langsung. Kita akan menghitung seberapa besar pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung X1 dan X2 terhadap Y. Besarnya pengaruh langsung X1 terhadap Y sebesar 0,186 atau 18,6%. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui X2, atau kalau kita baca di sini dari diagram, besarnya pengaruh tidak langsung X1 melalui X2 terhadap Y sebesar 0,431 dikalikan 0,622 kali 0,425 sebesar 0,114 atau 11,4%. Dengan demikian, pengaruh total X1 terhadap Y sebesar pengaruh langsungnya 18,6% ditambah pengaruh tidak langsung X1 melalui X2 sebesar 11,4% sama dengan 30%. Demikian juga untuk pengaruh X2 terhadap Y. Ada pengaruh langsung, yaitu X2 langsung berpengaruh terhadap Y. Dan ada pengaruh tidak langsung, X2 melalui X1 terhadap Y. Kita satu-satu. Pertama, pengaruh langsungnya. Pengaruh langsung X2 terhadap Y sebesar 0,425 dikuadratkan. Di sini. Pengaruh langsung X2 terhadap Y sebesar 0,425 kali 0,425. 0,181 atau 18,1%. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya, pengaruh tidak langsung X2 melalui X1 terhadap Y sebesar 0,425 kali 0,622 kali 0,431 sebesar 0,114 atau 11,4%. Sehingga pengaruh total X2 terhadap Y adalah besarnya pengaruh langsung ditambah dengan nilai pengaruh tidak langsung menghasilkan pengaruh total, yaitu 18,1% pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsungnya 11,4 menghasilkan 29,5%. Ini pengaruh total X2 baik langsung maupun tidak langsung. Karena di sini ada dua variabel X1 dan X2, kita memperhitungkan pengaruh keseluruhan atau pengaruh total. Maka pengaruh total X1 dan X2 baik langsung maupun tidak langsung terhadap Y sebesar 0,594 atau 59,4%. Nah, ini sudah diuji dengan SPSS menghasilkan R-square 0,594 dan berdasarkan analisis di Excel sini analisis pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dihitung sama menghasilkan pengaruh total sebesar 0,594. Artinya sudah match
sudah benar bahwa dalam analisis verifikatif ini pengaruh total X1 dan X2, baik langsung maupun tidak langsung sebesar 59,4%. Demikian hasil analisis verifikatif pada penelitian ini. Begitu ya contohnya, contoh untuk mempresentasikan hasil analisis verifikatif. Saya kira udah cukup jelas di situ. Nah, ini sebagai catatan, ada keterangan mengenai hasil perhitungan bisa dibaca di buku SPSS halaman 388 sampai 389. Ya, di situ ada hasil perhitungan dan cara membacanya. Oke, ya. Itu hasilnya. Nah, semua ini baik yang hasil dari SPSS maupun perhitungan di Excel-nya melalui tabel, semuanya disatukan dalam satu file, yaitu file analisis verifikatif. Mulai dari correlation, korelasinya, terus di sini ada model summary, ada R-square-nya, terus ada uji F, di sini ada uji T. Nah, ini ada koefisien X1, X2 0,431 dan 0,425. Gambarnya ada, diagram jalurnya ada, tabel analisisnya juga ada. Ini dalam satu sheet, yaitu analisis verifikatif. Ini untuk analisis verifikatifnya. Tentunya di sini analisis deskriptifnya juga sudah ada buat, normalitasnya juga, MSI di sini sudah. Ini di pembahasan episode-episode terdahulu sebelumnya. Uji instrumen Y, baik yang ordinal maupun interval, X2 dan X1, baik yang ordinal maupun interval. Nah, jadi ini sebagai tambahan ya, informasi tambahan bahwa semua hasil baik yang dilakukan di Excel maupun yang dilakukan di SPSS semuanya dikumpulkan dalam satu file dan dibuat sheet per sheet supaya rapih. Di skripsi Anda, tesis Anda dalam satu file Excel di sini. Mulai dari tabulasi sampai ke analisis verifikatif. Ini hasil olah datanya dan analisisnya disajikan atau dikumpulkan ya di sini ya. Dikumpulkan, dicatat, didokumentasikan dalam satu file Excel. Saya kira cukup sampai di sini untuk pembahasan analisis verifikatif. Ini ada 3 bagian ya di sini. Nah, itu untuk tambahan. Jadi nanti Anda sekali lagi tugas Anda di sini kalau untuk skripsi ya X1, X2, Y, uji instrumennya, data intervalnya, uji normalitasnya, analisis deskriptif, analisis verifikatif, semua dikumpulkan dalam satu file. Nah, untuk yang data sekunder nanti juga ada, tentunya bukan hanya uji normalitas ya di sini ya, nanti ada autokorelasi dan yang lainnya. Tentunya agak sedikit berbeda ya, pada prinsipnya sama, cuma ada sedikit perbedaan karena ini menggunakan data primer. Sekali lagi, ini tolong diperhatikan semuanya dalam satu file, yaitu file Excel. Baik yang dihitung lewat Excel langsung maupun hasil perhitungan SPSS atau output SPSS yang di copy paste ke sini. Nah, ini sheet demi sheet untuk memudahkan Anda. Nah, ini pengolahan datanya, hasil pengolahan data dikumpulkan dalam satu file Excel supaya lebih mudah. Nah, untuk berikutnya ya hasil-hasil seperti ini nanti di copy paste ke bab 4 dan juga lampiran sesuai dengan aturan yang berlaku di kampus masing-masing.
sebagai tambahan, ini kalau dalam kasus ini di YouTube channel ini kita membahas X1, X2, Y. Untuk X1, X2, X3 misalkan, Y, atau X1, X2, Y, Z, nah, itu tidak kami tampilkan di YouTube channel. Kalau Anda ingin mempelajari atau mengetahui, silahkan bisa dilihat di buku PET Analisis menggunakan SPSS dan Excel. Untuk yang 3 variabel, 4 variabel, bahkan sampai 5 variabel. Baik dengan intervening maupun tanpa variabel intervening. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Demikian praktikum untuk episode ke-8 ini, yaitu analisis verifikatif. Kita sudah memperoleh nilai ya. Nilai-nilainya apa aja? Nilai koefisien korelasi, nilai koefisien jalur, dan nilai koefisien determinasi. Sehingga dari koefisien-koefisien tersebut bisa dicari, bisa diperoleh pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsungnya. Kemudian pengaruh totalnya. Untuk analisis verifikatif saya kira cukup sekian. Kemudian akan dilanjutkan untuk analisis verifikatif. Nah, ini yang menarik ini, data sekunder, yaitu untuk keuangan ya. Untuk keuangan atau akuntansi yang data sekunder nanti akan dibahas di episode ke-9. Bagaimana caranya, ini akan lebih seru lagi. Ya, saya kira akan menjadi fokus utama bagi yang keuangan ya. Di sini bagi yang keuangan atau akuntansi akan menarik di edisi atau di episode ke-9. Simak episode berikutnya. Sampai di sini episode ke-8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Tangannya di mid section juga nggak apa-apa Pak. Jadi tadi gini, tangannya gini. Gini ya, agak gini ya. Jangan gini. Assalamualaikum. Kayak disetrap Pak. Ya, merupakan hasil, itu merupakan hasil. Semakin rame bu. Cut. Hasilnya memperoleh, sorry Pak. Cut. Untuk analisis deskriptif, tentunya Verifikatif. didapatkan analisis. Motor. Ini keras banget yang tadi.